Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Muslim masa kini, Islam merupakan agama sempurna yang telah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Hal ini karena Islam datang membawa kasih sayang dan rahmat bagi seluruh makhluk, termasuk binatang. Melalui surat Al-An'am, Allah telah mengingatkan manusia bahwa hewan adalah komunitas yang sama seperti manusia, yang perlu dihormati keberadaannya layaknya manusia. Hewan juga memiliki keluarga, memiliki kebutuhan dan keinginan, serta memiliki bahasa dan tradisi tersendiri. Dalam Al-Quran terdapat lebih dari 200 ayat yang bercerita tentang hewan dan 6 bab diberi nama hewan. Misalnya Al-Baqarah yang artinya sapi betina, Al-An'am hewan ternak, An-Nahl lebah, An-Naml semut, Al-Ankabut laba-laba, dan Al-Fil gajah. Al-Quran juga membahas secara mendalam tentang hewan ternak seperti kuda, unta, sapi, domba, kambing, keledai, dan anjing. Dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu. Padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat, dan sebagiannya kamu makan. Dan kamu memperoleh pandangan yang indah padanya ketika kamu membawanya kembali ke kandang, dan ketika kamu melepaskannya ke tempat pengembalaan. Dan Ia memikul beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup sampai kepadanya, melainkan dengan kesukaran-kesukaran yang membahayakan diri. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Quran Surat An-Nahl ayat 5-7. Hewan dianggap sebagai hadiah untuk manusia, dipuji karena keindahan dan manfaat yang mereka berikan. Islam pun telah menetapkan kebaikan dan rahmat kepada binatang sebagai salah satu bentuk permata berharga sejak penciptaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Muslim masa kini, ketemu lagi nih di Muslim masa kini. Nah, kalau misalnya udah di sini pasti kita bakal ngebahas sesuatu yang menarik. Hari ini saya bawa sawi, tapi ini bukan untuk saya makan, bukan untuk saya masak. Saya pengen kasih ini ke hewan yang bakalan kita bahas pada hari ini. Kita bakalan ngebahas tentang domba. Kasih makan dulu ya dombanya, ada di sana. Hari ini saya sedang melakukan perjalanan di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat. Dalam perjalanan saya menemukan sebuah restoran yang di dalamnya terdapat arena permainan untuk anak-anak. Dan yang menarik, di sini terdapat sejumlah hewan ternak yang ramah dan mau diajak bermain oleh pengunjung. Salah satunya adalah binatang domba. Jadi saya itu lagi ada di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Nah, di sini ada salah satu area namanya Gembala Domba. Sebenarnya areanya sih untuk anak-anak. Cuma kan gak ada salahnya ya kalau kita juga ikut kasih makan. Kan kasih makan hewan itu juga salah satu yang berpahala. Yuk. Memberi makan kepada binatang merupakan salah satu contoh perbuatan baik yang berbuah pahala. Dalam sebuah hadis bahkan disebutkan bahwa jika ada binatang turut serta memakan buah atau tanaman yang kita tanam, maka kita turut memperoleh pahala sedekah. Rasulullah SAW bersabda, pada setiap sedekah terhadap makhluk yang memiliki hati yang basah akan dapatkan pahala kebaikan. Seorang muslim yang menanam tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang kemudian dimakan oleh burung-burung, manusia atau binatang, maka baginya sebuah sedekah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hal ini juga berlaku bagi orang yang memang sengaja memelihara hewan atau mengoleksi tanaman tertentu. Jangan lupa untuk memenuhi hak mereka. Jangan sampai kita menjadi orang yang zalim karena membiarkan peliharaan kita mati begitu saja karena kelalaian kita. Ada kisah menarik yang pernah dialami oleh Rasulullah SAW. Suatu ketika Rasulullah SAW memasuki sebuah pagar kebun yang dimiliki oleh seorang Ansor. Di dalam kebun tersebut terdapat unta yang tengah melihat Rasulullah sembari merintih dan berlinang air mata. Rasulullah SAW mendatanginya. Lalu beliau mengusap puncak punggungnya. Setelah itu unta itu pun diam. Kemudian beliau berkata, "Siapakah pemilik unta ini? Milik siapa unta ini?" Lalu datanglah seorang pemuda Ansor kemudian berkata, "Unta ini milikku wahai Rasulullah." Lantas Nabi SAW bersabda, "Apakah engkau tidak bertakwa kepada Allah terhadap binatang ini yang telah Allah jadikan sebagai milikmu? Unta ini mengaku kepadaku bahwa engkau membiarkannya lapar dan membuatnya kelelahan." Hadis riwayat Muslim. Selain Rasulullah, para sahabat juga terbiasa memperlakukan binatang tunggangan mereka secara baik. Mereka bahkan mengutamakan untuk menyamankan hewan tunggangan mereka dulu sebelum melakukan sholat sunnah. Kami pernah ketika singgah di suatu tempat, kami tidak bertasbih, yaitu tidak melaksanakan sholat sunnah terlebih dahulu. Sehingga kami menurunkan beban-beban dari punggung binatang tunggangan.
hadis riwayat Abu Daud. Berdasarkan hadis tersebut didapat kesimpulan, meskipun para sahabat begitu semangat untuk melaksanakan sholat sunnah, mereka tetap mendahulukan hewan tunggangan dan mengistirahatkan hewan tersebut. Kang, ini kan kalau domba-domba itu kan biasanya kan bulu-bulunya dipotong gitu ya. Kalau di sini sendiri itu bulu-bulunya dipotong atau gimana, Kang? Di sini nggak dipotong, cuma dibuang yang jeleknya aja. Oh, kalau gitu. Dipotong kan dia lama tubuhnya harus ada samponya lagi. Oh, oke. Seperti Terus, kayak gini nih. nah iya bener-bener. Potong. Perawatan domba itu sulit nggak sih, Kang? Nggak sulit. Mudah. Mudah ya? Di sini kan dimandiin seminggu sekali. Oh, tapi oke. Dia susunya diperah juga apa enggak? Nggak diperah. Berarti total ada berapa domba nih di sini? 15. Itu semua dari domba mana? Domba Australia. Oh, domba Australia. Bedanya domba Australia sama domba Garut gitu misalnya apa? Beda kalau domba Garut ya bau dari badannya. Oh, gitu. Susah beradaptasi sama orang. Oh. Nggak mau dekat sama orang. Oh alah, pantesan ya tadi pas kita samperin dia, makasih ya Kang Nuhun. Ini pas kita samperin tadi dia tuh langsung yang akrab kayak gitu. Tapi sebenarnya gini, domba itu kalau menurut yang tadi udah saya ngobrol-ngobrol, dia tuh tipe hewan yang memang nggak ada kenyangnya gitu. Jadi makanya ketika misalnya kita bawa makanan, dia pasti tahu. Makanya dia langsung nyamperin, begitu makanan selesai nih seperti saya, dia langsung balik ke habitatnya, kembali ke asalnya, dia makan rumput-rumputan gitu. Untuk soal kebersihan, domba di sini saya akui bersih-bersih. Bahkan mereka juga tidak memiliki bau khas domba pada umumnya. Hal ini karena perawatan rutin dan kebersihan yang dijaga dengan baik, sehingga domba-domba di sini relatif aman untuk bermain bersama anak-anak. Pemirsa, ternyata domba juga memiliki perasaan loh. Ingin tahu gimana domba mengungkapkan perasaannya? Tunggu sesaat lagi hanya di Muslim Masa Kini.